Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin. Di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi juga dikatakan bahwa ada seorang sahabat yang menghadap kepada Nabi kemudian mengatakan, "Quli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakanlah kepadaku tentang Islam yang dengan hal itu tidak akan saya tanyakan lagi kepada orang lain. Faqala Nabi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi summastaqim." Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqomah. Maka ketika kita beriman kepada Allah, maka hal selanjutnya yang harus kita laksanakan adalah istiqomah, mengistiqomahkan diri kita di dalam keimanan tersebut. Lalu bagaimana kunci-kunci agar kita senantiasa bisa istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu kita hadirkan keutamaan dari istiqomah tersebut. Di antara keutamaan tersebut terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka kata Allah, seorang yang beriman kepada Allah kemudian senantiasa beristiqomah, maka Allah akan janjikan surga baginya. Bahkan dalam ayat ini Allah hadirkan kisah tentang seorang wanita yang mengistiqomahkan keimanannya. Dia adalah Sumayyah, adalah seorang yang memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu orang-orang kafir senantiasa menyiksa agar Sumayyah dan keluarganya mau meninggalkan agama yang telah diajarkan atau dipercayai oleh Sumayyah. Bahkan Sumayyah adalah seorang tokoh yang sangat agung, seorang tokoh wanita musyahid Islam yang rela berkorban, yang rela mati hanya untuk mentauhidkan kalimat Allah di dalam keimanannya. Bahkan orang-orang kafir senantiasa memperlakukan tidak manusiawi kepada keluarga Sumayyah. Sumayyah dan keluarganya disiksa di gurun pasir di bawah terik sinar matahari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai keluarga Yasir, bersabarlah, karena sesungguhnya balasan bagi keluargamu adalah surga." Sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kunci-kunci dari istiqomah adalah yang pertama, kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, "Man syahida fi nafsihi dha'fan." Kunci yang pertama adalah siapa yang menemukan di dalam dirinya ada rasa kelemahan, kekurangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sejatinya telah meraih keistiqomahan. Inilah kunci dari istiqomah. Maka kita sebagai hamba Allah senantiasa diri ini merasa lemah di hadapan Allah, merasa kurang dalam beribadah. Maka dengan rasa kekurangan dan kelemahan, kita akan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kunci istiqomah yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan, bahkan menjadi rutinitas keseharian kita meskipun nilainya hanya sedikit ataupun kecil. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut Imam An-Nawawi dikatakan
amalan yang sedikit namun terus-menerus kita kerjakan, itu lebih baik nilainya dibandingkan dengan amalan yang banyak namun hanya sesekali kita kerjakan. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan yang terus-menerus kita kerjakan, walaupun nilainya sedikit, maka akan melatih pribadi kita menjadi pribadi yang mukhlasin, yaitu ikhlas dalam beramal, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga ketika melaksanakan amalan ibadah yang terus-menerus kita laksanakan, itu juga dapat mencegah masuknya virus futur, yaitu bosan dalam beribadah. Sehingga yang timbul dalam diri kita hanya semangat atau ghirah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, selain amalan utama yang kita jaga, bahkan kata para ulama, hendaknya minimal kita memiliki satu rutinitas yang kita dawamkan, yang kita laksanakan di keseharian kita, bahkan kalau bisa kita rahasiakan, hanya kita dan Allah yang tahu. Semisal kita bisa melaksanakan rutinitas itu, yaitu dengan bersedekah di waktu subuh dan lainnya. Oleh karenanya, mari kita senantiasa beriman kepada Allah dan mengistiqomahkan diri kita dalam menjalankan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kunci-kunci istiqomah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.